Baik, teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya. Setelah sebelumnya minggu kemarin kita membahas tentang Scott dan algoritma ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang program data dan Scott code. Sebelumnya gimana kabar teman-teman semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Baik, Bapak. Mohon doanya, saya kurang sehat nih ya. Mohon doanya dari teman-teman semua. Ini saya agak sedikit kurang sehat. Mudah-mudahan doanya dari teman-teman saya bisa beraktivitas kembali gitu, seperti sedia kala. Baik teman-teman, sudah yang beragama Muslim sudah sholat semua kan ya? Sudah sholat asar nih? Sudah sholat asar belum? Nur Muhammad betul, Pak. Nur Muhammad belum, Pak. Yang belum sholat dulu ya nggak apa-apa, sambil kita simak ya. Silakan sholat dulu, dan yang sudah sholat bisa nyimak materinya ya. Di sini saya melihat ada 33 ya, berarti sekitar 7 orang lagi ya yang belum bergabung. Bagi yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Egi sudah absen, Egi? Sabila sudah absen? Udah, Bapak. Wah, itu ada gambar icon loading ya. Sabila habis loading. Sebelumnya apa, materi apa sebelumnya? Bahasa Inggris ya? Apa? Ya, Pak, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Berarti masih seger ya, bahasa Inggris kan bahasa sehari-hari ya. Gimana tugasnya? Kemarin Aldi udah memberikan kelompok ya. Sudah dibagi beberapa kelompoknya. Nah, nanti di akhir perkuliahan tinggal teman-teman kumpulkan saja tugasnya ya. Oke, ini Teh Sabila sekarang sudah pakai ini lagi ya, beda lagi nih. Kalau di kelas Bapak ada yang menggunakan ini dulu tuh, gambar partai. Backgroundnya gambar partai. Ada, Pak. Ini gabut, mahasiswa gabut ya nggak ke kampus jadi gini nih. Ya bebas lah. Wida ada ini, ada bunganya. Sekarang giliran Elsa nih pasti ini pakai bunga juga. Dimas belum pakai bunga juga. Baik, kita mulai aja ya. Izin saya share screen. Nah, ini materinya. Mudah-mudahan 2 jam ke depan tidak mengantuk ya. Nanti paling saya seling dengan pertanyaan biar nggak ngantuk. Biasanya 30 menit pertama standby. Setelah itu hilang semua. Tinggal background biasanya ya. Atau dari awal biasanya background dulu. Saya juga sama, saya merasakan. Bapak juga merasakan kalau ada kegiatan Zoom, biasanya 20 menit ke sana sudah pegel.
Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menyimak materinya dan bisa bermanfaat nantinya ya. Baik, kita mulai saja materinya. Materinya terkait program data dan code. Sebelumnya kita telah membahas tentang code. Mungkin saya sedikit review aja dari teman-teman ya. Masih ingat nggak pengertian code itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Code itu apa? Sini ada yang masih ingat materi kemarin yang sudah saya tampilkan di YouTube? Ada yang ingat? Oke, mungkin Nur Muhammad masih ingat apa itu? Pseudokode ya. Nur Muhammad masih ingat? Nandita mungkin? Elsa? Kode semu, Pak, untuk menuliskan Siapa itu? ya algoritma. Sebutkan namanya siapa itu? Rohman. Langkah-langkah menulis algoritma. Siapa itu? Siapa? Rohman. Siapa? Rohman. Oh, silakan. Gimana? Code adalah bahasa semu atau kode semu untuk menuliskan sebuah algoritma. Untuk menuliskan sebuah algoritma. Ya, oke. Ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Pscode ini sama dengan bahasa pemrograman? Apakah Pscode ini sama dengan bahasa pemrograman nggak? Jawabannya sama atau tidak. Nah, kalau sama, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ada yang bisa jawab? Mengingat kembali, apakah Pscode ini termasuk bahasa pemrograman atau tidak? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Silakan Ar-Rahman, tadi udah dibuka mute-nya. Tidak, Pak. Tidak sama, ya. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa tidak sama? Karena code tidak memiliki aturan yang spesifik. Sementara bahasa pemrograman bahasa pemrograman? Sesuai algoritma. Ayo Alwan, ya silakan Alwan. Sementara bahasa pemrograman punya Pak, biasa disebut sintaks. Oh, iya. Oke, bisa disederhanakan kembali? Apa diterjemahkan kembali sehingga dipahami oleh bahasa manusia? Haji mungkin bisa menjelaskan kembali. Jelaskan. Oke, siap. Ya. Gimana? Haji? Maaf tadi ada iklan. Kalau pseudocode bukan termasuk bahasa pemrograman karena Karena apa? itu pseudocode ini hanya untuk mempermudah programmer
sebelum menuliskan kodenya. Iya. Jadi pseudocode ini ditulisannya pakai bahasa manusia, bukan pakai bahasa komputer. Iya, berarti tidak Kayak contohnya sama bahasa ya. Inggris gitu. Tidak Iya. sama dengan bahasa pemrograman. Ya. Karena PESCode ini tujuannya apa tadi? Agar lebih mudah dibaca ya dan dipahami oleh manusia. Ya. Kalau bahasa pemrograman kan bahasa mesin, beda. Tapi kalau PESCode ini adalah tujuannya agar lebih dipahami dan dibaca oleh manusia. Betul Pak Haji. Ar-Rahman juga betul ya. Cuman disempurnakan lagi dengan Haji. Oke. Baik, sudah paham ya. Jadi alasannya kenapa kita belajar PESCode ya. Ini bukan belajar bahasa pemrograman ya. Tapi kita belajar bahasa yang nantinya akan mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Baik, kita lanjut ya. Tadi pengertian daripada PESCode sudah dibahas ya. Kemudian sekarang apa itu program data? Ini adalah yang harus dimiliki pertama kali dan harus dipahami oleh teman-teman semua. Data dalam program data ini dapat berupa variabel. Variabel itu ada variabel tunggal ya, seperti integer ya atau karakter, atau yang berbentuk item group. Kadang juga disebut dengan agregat. Contohnya adalah array atau larik ya, atau disebut juga dengan file. Nah, apa itu pengertian dari variabel? Variabel adalah nama yang diberikan untuk sekumpulan sel memori yang dirancang untuk menyimpan item data tertentu. Kenapa disebut dengan variabel? Karena nilainya nantinya akan disimpan dalam sel memori, sehingga nanti data tersebut dapat berubah ya, atau datanya bisa bervariasi pada saat program di running atau dijalankan. Nah, contohnya di slide ini adalah variabel total amount ya. Di mana variabel total ini berisi beberapa nilai ya. Oke. Contohnya apa variabel itu? Kemarin telah Bapak jelaskan ya. Penamaan variabel itu pada program aritmatika penambahan misalkan. Kita menamakan misalkan variabel X1, kemudian variabel X2, variabel Y1, variabel Y2, atau variabel Z, atau bisa kita namakan penamaan variabel-variabel itu sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, untuk variabel kita bisa beri nilai apakah variabel itu bilangan bulat, apakah variabel itu bilangan desimal, apakah variabel itu berbentuk karakter atau string. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan variabel yang akan kita gunakan. Pertanyaan Bapak, misalkan kita ingin membuat suatu program, tapi di sananya ada nilai koma. Itu biasanya menggunakan variabel tipe apa? Mungkin di sini ada yang bisa menjawab? Selain Haji atau Nur Rahman? Nah, saya ingin membuat program nih, tapi program itu berbentuk desimal atau koma. Itu menggunakan tipe data apa tuh variabelnya? Plot, Pak. Oh, plot, ya betul. Nah, kalau kasusnya misalkan ada koma, maka kita menggunakan variabel yang tipe datanya yaitu plot. Atau bisa juga kalau di dalam pemrograman yang lain dinamakan dengan tipe data real. Ada real, ada plot, itu sama aja sebenarnya. Namun biasanya bahasa pemrograman tipe-tipenya berbeda. Nah, ketika kita membuat inputannya NIM, tentunya kita jangan menggunakan tipe data plot, tapi menggunakan tipe data apa di situ. Misalkan kita mau memasukkan NIM inputannya, kita menggunakan tipe data apa di situ? Apakah integer, Pak?
Oh, integer. Oke. Kenapa alasannya integer? Alwan, Untuk Bilangan memasukkan bulat, Pak, bilangan bilangan angka. bulat. kenapa Alwan alasannya integer tadi? Karena itu untuk menginput suatu bilangan angka gitu, Pak. Bilangan angka. Nah, Oh, kasusnya. variabel huruf. Kasusnya kalau saya menggunakan string, apakah bermasalah nggak? Name itu saya menggunakan string. Kalau string Tidak, bisa Pak. sebenarnya, bisa. Bisa ya? Enggak, Kenapa Pak. bisa alasannya? Kenapa bisa alasannya? Bisa. Karena termasuk kalau pakai string itu seperti pakai seperti gabungan antara variabel dan integer gitu, Pak. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya ada penjumlahan, berarti name tersebut jangan menggunakan string ya, tapi gunakan integer. Iya. Tetapi nanti masalahnya pada saat penjumlahan itu ada koma, menggunakan tipe data integer nanti akan dibulatkan hasilnya. Nah, nanti disesuaikan aja ya teman-teman ya. Jika teman-teman nanti bikin sebuah aplikasi atau program, nanti disesuaikan aja. Nah, variabel-variabel itu tidak hanya integer, tidak hanya float, ya, ada juga boolean. Boolean itu bernilai benar dan salah. Kemudian kasus yang lain, misalkan boolean itu jika kondisinya adalah pilihan ya atau tidak. Misalkan teman-teman menggunakan option button, pilihan ya atau tidak. Contohnya kasus apa, ya atau tidak? Misalkan Anda sudah bekerja atau tidak. Nah, itu kan menggunakan boolean tuh. True dan false. Jika true, maka dia hasilnya nilainya 1. Jika false, maka dia hasilnya 0. Ini termasuk ke dalam binary ya. Karena hanya bernilai 0 dan 1. True dan false. Nah, itu nanti disesuaikan aja dengan program yang teman-teman buat nanti. Ya, kemudian ada namanya konstanta, di mana konstanta adalah item data dengan nama dan nilai yang tetap selama eksekusi program. Contohnya misalkan di sini, misal nama 50 dapat diberikan untuk item data yang berisi nilai 50. Nah, contoh konstanta ini adalah ketika kita menuliskan ketetapan misalnya. Contohnya, nilai VI. Nilai VI itu otomatis sudah menjadi sebuah konstanta ya. Tidak bisa kita rubah nilainya. 22/7 ya atau 3,14. Nggak mungkin VI itu nilainya menjadi 4,1 ya. Ya kan? Betul kan, Ji? VI itu dari sananya rumusnya adalah 3,14 atau 22/7. Nah, makanya itu variabelnya harus makanya itu program data tersebut harus bernilai konstanta. Ya, tidak boleh kita merubahnya. Atau misalnya kita mau mengidentifikasikan sebuah nilai. Nilainya tetap. Nah, makanya dari situ kita harus menggunakan sebuah item data yang bernilai tetap atau dinamakan dengan konstan. Kemudian kalau literal apa, Pak? Kalau literal adalah konstanta yang namanya adalah representasi tertulis dari nilainya. Nah, contohnya kita ingin mendefinisikan heksadesimal. Itu kan heksadesimal nilainya pasti nanti ujungnya ada, kalau tidak terbaca dengan program ada apa tuh? 0, XP ya dan sebagainya tuh ya. Biasa di belakangnya ada EXP dan sebagainya tuh, nilai heksadesimal itu kan berdigit 16 ya. Nah, itu menggunakan program data yang berbentuk literal agar nantinya nilai heksadesimal dan sebagainya bisa terbaca dengan baik.
Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut tipe data. Nah, tadi kita sudah jelaskan secara rinci bahwa tipe data itu ada integer, ada real, ada boolean dan sebagainya. Nah, di mana programmer harus secara jelas ya mendefinisikan bentuk atau jenis data. Di mana tipe data ini dapat berupa sebuah item dasar atau struktur data. Item dasar data adalah item yang berisi sebuah variabel tunggal yang selalu diperlakukan sebagai satu unit, di mana item data ini biasanya diklasifikasikan ke dalam tipe data, di mana tipe data itu terdiri dari satu set nilai data dan satu set operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Tipe data yang paling umum tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya, di atas di variabel. Ada tipe data integer, ada float, ada char atau string, ada boolean. Tadi sudah saya jelaskan boolean itu ya, adalah nilai benar dan salah atau nilai true dan false. Nah, ini semuanya tadi sudah saya jelaskan di awal. Integer di mana dia bilangan bulat, contohnya 3, 5, 7, 6. Kalau negatif berarti negatif berapa gitu ya nilainya. Contoh di sini negatif 5. Nah, float juga sama ya. Nah, float ini cakupannya adalah kalau integer bilangan bulat, kalau float atau real ini bilangan desimal. Ya, contohnya di sini ada komanya nih, 19,2. Ya. Kalau negatif berarti negatif 0,01. Ya. Char, tadi sudah jelaskan, char atau string. Ya. Ini contohnya A, B, S. Nah, perbedaan dari char, ada juga tipe data itu char sama string. Ya. Ini perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya jika tipe char itu adalah dia hanya 1 digit. Char itu hanya 1 digit. Berbeda dengan string. Kalau string itu bisa kita gunakan 255 karakter kalau nggak salah. Tapi kalau char ini dia hanya 1 karakter. Jadi kalau Anda ingin menuliskan nama, variabel char nama, berarti kalau misalkan nama Agung dia hanya huruf A-nya saja, Bung-nya tidak masuk. Jadi harus menggunakan tipe yang lain, yaitu tipe string. Sehingga nanti jumlah karakternya bisa dieksekusi sebanyak 255 karakter. Kalau char ini, setahu saya ketika saya menggunakan MySQL ini hanya 1 karakter. Nah, jika Anda ingin menggunakan jumlahnya lebih besar, maka menggunakan tipe data string. Kemudian struktur data. Nah, ini ada record. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di materi aplikasi basis data ya. Dulu dosennya siapa aplikasi basis data? Ji. Aplikasi basis data dosennya siapa dulu? Bu Aing. Oke, berarti sudah dipelajari ya. Terkait record, kemudian terkait data, terkait file. Mungkin bisa menjelaskan apa itu data, apa itu record, apa itu tabel, apa itu field, ya. Sudah dibahas belum itu? Masih ingat atau sudah lupa? Sudah dibahas itu kan? Apa yang dimaksud dengan data, apa yang dimaksud dengan field, apa yang dimaksud dengan record. Ada yang masih ingat di situ? Apa itu data? Apa itu record? Apa itu field? Kalau dibaganin, ada kan tuh ya? Ada record, ada data, ada file, ada tabel. Masih ingat kayak itu? Ada database. Nah, di sini kita bahas kembali nih, kita ulang kembali. Apa itu record? Apa itu file? Beda, field sama file.
Mungkin ada yang ingat nggak tuh? Ji, apa itu record, Ji? Record tuh baris ya Pak. Record itu kumpulan dari Dari field, dari data. Field. nah, kalau database Database tempat menyimpan data gitu. database itu kumpulan dari tabel. Oh iya, Kalau tabel itu kumpulan dari field. record. Oh, record. Iya kan? Oke. Ingat nggak itu di materinya? Sebuah data dikatakan sebuah database jika dia memiliki beberapa tabel yang saling berhubungan. Itu masih ingat nggak materi itu? Dulu sama Bu Ai. Semester ini Pak. Oh, semester ini ya? Itu udah dijelaskan belum? Udah sih kemarin. Belum sampai situ? Udah. Udah ya, berarti database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel. Tabel itu terdiri dari apa? Terdiri dari kumpulan record. Record itu terdiri dari kumpulan apa? Field-field. Ya, kalau kita kita ilustrasikan, misalkan tabel siswa. Tabel siswa itu terdiri dari field-nya apa saja. Ada name, ya, ada nama, ya, ada alamat, ya, ada nilai. Nah, di mana masing-masing field itu, jika kita gabungkan jika kita kumpulkan field-field itu menjadi sebuah record. Nah, di kumpulan record itu terdapat sebuah tabel. Nah, ini juga kita membahas tentang record. Ya. Di mana record itu adalah tadi kumpulan dari field-field. Ya. Atau kalau di sini, item data yang memiliki hubungan satu sama lain. Nah, contohnya tadi, di tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa itu ada apa aja? Ada NIM, ada nama, ya, ada alamat, ada tanggal lahir, ada nilai, dan sebagainya. Nah, kumpulan dari field-field itu adalah dinamakan dengan record. Nah, ini definisinya seperti ini ya. Kalau di materi mata kuliah MPP ini, record adalah kumpulan item data atau bidang. Ini sama aja sebenarnya pengertian. Yang memiliki hubungan satu sama lain. Field apa? Field adalah kumpulan catatan. File siswa mungkin bisa kumpulan catatan. Nah, ini sama aja. Ini sama dengan pengertian dari field. Ya. Nah, kumpulan catatan-catatan yang berisi NIM tadi ya, nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian kita membahas tentang array. Apa itu array? Sebenarnya ini telah dibahas di semester 1 ya, ketika teman-teman belajar Python, logika algoritma. Kita mengenal yang namanya array. Di mana array ini adalah sekumpulan elemen ya, atau tipe data yang ditempatkan pada suatu lokasi memori. Atau dengan kata lain, array ini digunakan untuk menyimpan banyak nilai ya, dengan tipe data yang sama. Nah, di mana nantinya setiap elemen dapat diakses secara random ya, menggunakan sebuah index array. Nah, contohnya di sini skor 3. Nah, mewakili skor ketiga dalam menarik yang disebut dengan skor. Nah, contoh sederhananya seperti ini ya, teman-teman. Contoh sederhananya, jika teman-teman nanti dibuat kelompok ya untuk membuat sebuah program. Gimana teh? Sebentar. Nah,
Sampai mana tadi? Jika teman-teman nanti diminta ya membuat sebuah program untuk menyimpan dan menampilkan nama, apa yang teman-teman lakukan? Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman. Dulu pas teman-teman belajar array ya, kalau ingin menginput nama sebanyak 5 nama, apa yang teman-teman lakukan? Ya. Oh iya. Bagaimana tuh? Haji mungkin ketika Haji menampilkan sebuah program ya, atau contoh sederhananya Haji menampilkan 5 nama mahasiswa, apa yang Haji lakukan? Pakai ingin menampilkan namanya, Pak. Haji ingin menampilkan 5 nama nih. Mengakses array-nya, Pak. Mengakses array-nya. Pakai baris sama itu kolom. Baris dan kolom. Nah, kalau misalkan Anda tidak memakai array, berarti teman-teman nanti menuliskan ke-5 nama tersebut kan? Ya, contoh misalkan, saya tulis di sini ya. Mana nih? Penulisannya di sini pakai draw gitu. Atau teks aja nih. Contoh misalkan kalau tidak menggunakan array ya. Nama 1 sama dengan Agung. Nama 2 sama dengan Haji. Nama 3 sama dengan Nandita. Nah, misalkan kasusnya kita ingin menginputkan 5 nama ya. Nama 4 ya sama dengan Indra. Nama 5 sama dengan Aldi. Nah, ini adalah contoh pemrograman yang tidak menggunakan array. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan array? Ini ngasih warnanya gimana ya? Ngasih warnanya. Bikin list ya, Pak. Nah, misalnya kita pakai merah nih ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan array? Kalau menggunakan array, berarti kita harus menentukan tipe data, kemudian nama variabel dan array-nya. Sebagai contoh, misalkan itu nama ya. Nama itu variabelnya berarti apa? Kita menggunakan apa? Tipe datanya? Menggunakan string ya. Contohnya berarti tipe data, kemudian nama variabel dan elemen array-nya apa. Nah, perlu diperhatikan di sini teman-teman bahwa untuk menentukan sebuah array, kita harus menentukan berapa jumlah elemennya, kemudian apa tipe datanya. Berarti kita tentukan dulu ya aturan mainnya, yaitu adanya tipe data, kemudian adanya apa tadi? Nama array-nya, dan ada elemen. Nah, contohnya di sini elemennya berapa yang kita tentukan? Elemennya di sini yaitu sebanyak 5 nama tadi ya. Agung sampai dengan Aldi. Nah, berarti kita tentukan nih tipe datanya apa, kemudian nama array-nya apa, kemudian
elemennya berapa. Nanti kalau kita ilustrasikan ke dalam bentuk array, berarti tipe datanya string, ya. Karena ini nama ya. Kemudian nama array-nya apa? Misalkan nama, ya. Kemudian elemennya, ini bisa menggunakan kurung siku atau kurung buka ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan bahasa C++, bisa menggunakan tanda kurung siku ya. Tapi kalau Python biasanya menggunakan tanda kurung buka. Ini tergantung dari aplikasi pemrograman yang dipakai. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan array, maka kita tinggal masukin berapa nilai elemennya. Ya, contoh misalnya 5. Sama dengan di sini kita tinggal masukin aja. Sama dengan Agung. Oke. Kemudian Haji ya. Nandita. Indra ya. Kemudian Aldi. Nah, cara manggilnya gimana, Pak? Nah, cara manggilnya nanti tinggal ditambahkan bentuk perulangannya. Ya. Bisa menggunakan for, ya, bisa menggunakan do while, ya, atau menggunakan repeat until. Nah, ini tergantung kondisinya. Pak, saya inginnya menggunakan for, Pak, yang lebih mudah perulangannya, silahkan. Ingin menggunakan do while, Pak, ya silahkan. Menggunakan repeat until, ya silahkan. Nah, teknisnya nanti seperti itu dalam aplikasi pemrograman. Jadi bisa kita bandingkan ya bahwa array di sini adalah untuk menerjemahkan ya atau untuk mengumpulkan nilai ya sehingga datanya menjadi sama ya. Jadi kita tidak harus menulis ulang variabelnya nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Kita cukup mencantumkan nama variabel satu aja, string. Nah, jumlah elemennya berapa? Ya. Sehingga nanti untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama dalam sebuah variabelnya diwakilkan oleh sebuah elemen. Jadi kita tidak harus membuat nama variabel yang terlalu banyak. Ya, contoh kasusnya kalau 5 kan bisa kita tuliskan ya. Tapi misalkan kalau 1000 nama mahasiswa, apakah kita harus menuliskan 1000 variabel? Kalau dengan array, ya kita bisa cukup menuliskan satu variabel aja dengan tipe data yang sama. Seperti itu ya. Jadi fungsi array adalah seperti itu. Jadi kita nggak harus nulisin nama 1, nama 2, nama 3 sampai dengan nama 1000 ya. Cukup dengan elemen array-nya. Contoh di sini Bapak hanya menuliskan 5 elemen di sini. Nah, ini kalau misalkan konstanta ya. Nah, kalau misalkan tidak tetap ya, kita cukup menuliskan string nama 5. Nah, nanti tergantung dari inputnya. Misalkan inputnya di sini input nama ya sama dengan nanti tergantung loopingnya. Loopingnya kita batasi berapa? Misalnya kita batasi 5 ya, berarti nanti berakhir nilai awalnya 1 dan nilai akhirnya 5. Nah, jika misalkan 1000, kita batasi nilai awalnya 1 dan nilai awalnya 1000. Itu nanti menggunakan teknik looping atau perulangan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak harus menuliskan kembali nama-nama variabel. Maaf, nama-nama dari variabel ini. Kalau kasusnya 1000 ya capek juga nulisinnya kan. Nama 1, nama 2 sampai nama 1000. Dengan array kita bisa menuliskan jumlah elemennya aja berapa.
Nanti kita padukan dengan nilai perulangannya. Ya, mohon maaf, rumah Bapak dekat masjid ya, jadi agak sedikit berisik nih. Nggak apa-apa ya, tapi tetap terdengar kan ya? Haji, tetap terdengar suaranya? Dengar, Pak, jelas. Ya. Pak. Ya, ini Bapak rumahnya dekat masjid, jadi suara masjidnya terdengar. Kemudian di sini ada file sekuensial ya, atau file berurut, dan direct or random access file atau acak. Nah, ini perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya, kalau indeks sekuensial atau sekuensial file, suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Dalam hal ini, data yang ada akan disimpan sesuai dengan urutan masuknya, di mana nantinya data pertama akan disimpan di tempat pertama. Kemudian data yang kedua akan disimpan kedua dan sampai dengan data yang terakhir. Ya. Artinya pembacaan akan dimulai dari data paling awal ya, dan akan dilanjutkan dengan data berikutnya. Contohnya waktu di semester 1 saya menjelaskan tentang indeks sekuensial itu tentang pengurutan alfabet dari A sampai dengan Z. Itu masih ingat nggak? Nah, kalau sekuensial itu dia akan mengurutkan dari A dulu, A, B, C, D, E sampai dengan Z. Atau kita balik ya, descending dari Z sampai dengan A. Itu masih ingat nggak dulu? Saya menggambarkan di whiteboard. Haji masih ingat nggak? Apa udah lupa? Sekuensial itu. Ya, Pak. Nah, itu menggambarkan itu contohnya. Dari A sampai dengan Z, dari Z sampai dengan A. Saya gambarin, masih ingat nggak dulu? Susah ya kalau online ya. Kalau nggak online sih gampang ya, saya tinggal tulis di whiteboard. Ini susah banget. Nah, contohnya ini nih. Nah, masih ingat nggak? Ini sekuensial nih, dia ngurutin nih datanya. Contoh, misalkan A, B, C. Ya, ini contoh 3 aja ya. Nah, ini sekuensial nih contoh. Nah. Atau kita balik. Nah, ini dinamakan dengan ascending, masih ingat nggak itu? Ascending. ASC. Ini descending. Jadi pengurutannya itu kita mulai dari mana urutannya? Mau dari atas ke bawah atau mau dari urutan ke atas. Nah, contoh kalau ascending dimulai dari A sampai dengan C, atau descending dibalik C sampai dengan A. Ya kan? Casan putih. Oke. Dari sampai mana tadi? Ascending dan descending ya. Ascending itu dimulai dari urutan yang teratas ya, urutan pertama sampai dengan urutan terakhir ya. Kalau descending itu dari urutan bawah dulu nih, dari urutan terakhir ke awal. Nah, itu disebut dengan sekuensial. Nah, ini contoh programnya apa, Pak? Contoh programnya dalam proses pencarian. Ya. Contohnya, saya akan mencari Agung. Ketika saya mencari huruf A, maka dia akan muncul nih. A, ya, dimulai dari A. A itu apa aja tuh? Misalnya ada A, Abdul. Pertama dulu apa tuh? AA dulu. Kemudian AB, kemudian AC, AD, AF, sampai ketemu dengan huruf AG. AG, nah muncul ya. Kemudian dicari lagi. U. Nah, U itu dimulai dari apa? Dari A dulu ya. A, B, C, D, F, G, U. Nah, ketemu. Kemudian huruf N. Ketemu sampai dengan huruf G. Nah, Agung juga bermacam-macam kan, di situ ada Agung Rohmat ya, Agung Widodo ya. Saya namanya Agung Baitul, berarti dicari dulu A, B, oh ketemu B. Terus A, ketemu A, I itu
terus dicari sampai dengan ketemu dengan Baitul, dilanjut lagi. Nah, itu dinamakan dengan sequential file. Ini berfungsi ketika kita mencari atau men-search. Nah, contoh misalkan kalau di Google ya. Nah, kalau di Google kan kita nyari nih di Google. Contoh nih ya. Ini contoh di Google nih. Nah, contoh di Google atau di Bing-nya sama aja ya. Kita mencari, nah contoh di sini mencari Agung. Nah, contoh mencari Agung. Nah, di sini menggunakan sekuensial di sini ya. Contoh Agung. Dia akan mencari Agung yang berkaitan dengan Agung. Saya lebih spesifik lagi, Agung, Baitul Hikmah. Nah, mencari lagi di situ. Nah, ternyata ketemu nih Agung Baitul Hikmah ya. Agung Baitul Hikmah. Nah, seperti itu ya. Sekuensial di sini maksudnya adalah seperti itu. Dia akan merutkan kalimat secara berurutan ya, dimulai dari kata pertama sampai dengan data yang paling akhir. Kemudian kalau random gimana Pak? Kalau random itu secara acak ya. Nah, contohnya pembacaan data ini kita coba dalam aplikasi program itu secara acak. Misalnya kita mencari NIM mahasiswa ya. NIM mahasiswa kita cari aja nih, misalnya 130. Dia akan mengacak tuh ke NIM 130 tersebut. Ya, contoh 130 adalah NIM-nya Haji misalnya. Seperti itu. Nah, ini prosesnya berbeda dengan sekuensial. Kalau sekuensial tadi mengurutkan data dulu dari awal sampai akhir, baru ketemu. Nah, kalau random ini prosesnya ada pembacaan datanya dilakukan secara langsung atau secara acak atau secara random. Dalam hal ini tempat penyimpanan data ini sudah diatur ya, sehingga nantinya setiap data akan tersimpan di dalam tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan nomor data yang dimilikinya. Itu perbedaannya. Kalau ke sekuensial itu ngurutin dari A sampai Z atau Z dari sampai A. Kalau random file ini diurutkan secara acak. Ya. Kalau di Python ya kita mengenal ya sama Tesopiah di sini juga lagi hujan ya sama. Kita mengenal ya select ya. Kalau di query itu mengenal select ya. Select misalkan nama from siswa ascending, itu berarti kita menggunakan tipe sekuensial. Misalkan gitu. Select nama mahasiswa from dari tabel mahasiswa. Nah, kalau di query gini nih, order by ascending. Nah, berarti dia mencari nama mahasiswa dari tabel mahasiswa berdasarkan urutannya ascending. Berarti ini dari bawah ke atas. Nah, kalau misalkan mau nyari dari bawah dulu, berarti descending. Nah, ini tergantung dari proses pencariannya. Nah, kalau random ini biasanya menggunakan seek ya. Seek gitu ya. Nah, nanti dia akan mengacak nih, mengacak file tersebut ya sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan. Atau bisa juga select nama mahasiswa ya. Select nama siswa misalnya sama dengan Agung. Nah, ini sudah ditentukan ya. Kalau file akses langsung atau acak ini direct
random access ini langsung ditentukan, misalkan namanya apa, nah maksudnya Agung ya, dia langsung tidak mengurutkan lagi, dia langsung menuju ke nama siswa yang bernama Agung tadi. Nah itu ya, ini contoh di query-nya. Kemudian validasi data. Nah validasi data ini sangat diperlukan ya, terutama dalam proses pengujian datanya. Nah, jenis yang benar adalah data input harus sesuai dengan definisi tipe data yang dinyatakan di awal program. Kemudian rentang yang benar, data input harus berada dalam kumpulan rentang nilai yang diperlukan. Panjang yang benar, data input bisa string, harus benar panjangnya. Kelengkapan semua bagian wajib harus tanggal yang benar ya. Maksudnya tanggal masuk harus diterima dan bisa menyebutkan setelah data. Nah, validasi data ini sangat diperlukan. Nah, contohnya misalkan validasi data jumlah, validasi data jumlah. Contohnya validasi data jumlah data. Ketika kita masukkan jumlah itu kan harusnya bilangan ya. Ketika kita masukkan karakter, maka dia akan muncul dari validasi datanya. Maaf, data yang Anda isi tidak benar. Ya. Harusnya data yang Anda isi ini bilangan. Validasi data ini sangat diperlukan ya, terutama pada saat form input data. Nah, kadang si user dalam menginputkan data ini sering terjadi kesalahan data. Nah, makanya diperlukan validasi data di sini. Ya. Contohnya data tidak boleh kosong ya. Misalkan kita mengisi sebuah Google Form, di mana di Google Form itu sering ada tuh question. Maaf, data tidak boleh kosong. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari validasi data tersebut. Mungkin teman-teman sudah bikin ya? Sudah bikin belum programnya? Saya susah ya kalau menjelaskan teori ya. Sudah bikin belum? Ada yang sudah pernah membuat ini? Validasi data? Di Python? Atau di program yang lain? Atau di web programming? Sekarang teman-teman belajar web programming nggak? Belajar. Nah, nanti tolong ditanyakan ke dosennya ya. Pak, bagaimana cara membuat validasi data? Nah, kalau di teori susah dong jelasinnya. Tapi kalau praktikum enak. Nanti tolong teman-teman tanyain aja, Pak, bagaimana cara membuat validasi data? Misalkan di label itu si user wajib isi, sehingga data tersebut tidak boleh kosong. Nah, bagaimana, Pak? Nah, jadi tolong tanyakan nih ke dosennya. Bagaimana penerapan validasi data tersebut? Kalau di teori susah nih mengungkapinnya. Nah, contoh yang sederhana ketika teman-teman ngisi Google Form aja ya. Contohnya apa ya? Ngisi kolom komentar misalnya. Mana nih, ada nggak? Kolom komentar. Nah, contoh di YouTube aja ya, di YouTube. Di mana ya? Kompas.com. Nah, biasanya di sini suka ada kolom komentar nih. Mana nih contoh-contoh? Misalkan kita mengisi aja di sini ya. Misalnya kita mengisi kolom komentar nih. Nah, mana di sini ada nggak kolom komentar? Di bawah. Nah, oke. Nah, di sini nih. Sekarang tes, kita ngisi tes. Nah, kita kirim. Nah, klik. Nah, tes.
Nah, di sini ada validasi ya. Nah, validasinya adalah sebelum saya memberikan komentar, maka saya harus login terlebih dahulu ya. Nah, ini sebuah contoh validasi ya, teman-teman ya. Nah, contoh saya tadi ingin memberikan komentar ya di blog tersebut, ternyata saya harus dialihkan dulu masuk ke akun baik Google, Facebook maupun yang lainnya nih. Atau kita harus login dulu. Nah, ini adalah sebuah bentuk validasi data. Seperti itu teman-teman ya, yang dinamakan dengan validasi data. Nah, contoh yang lain, ketika teman-teman masuk ke sini ya, saya salah nih, inputin tuh. Maka di sini muncul validasi datanya. Email address salah, ya kan? Ini jelas nggak? Email address saya salah nih, harus menggunakan add. Nah, ketika saya masukin add sekarang, salah, harus complete @gmail.com sekarang. Saya masukin. Ada lagi validasinya nih, media atau ID password yang kamu masuk salah. Nah, ini termasuk ke dalam validasi data. Seperti itu ya teman-teman ya. Tadi contohnya kompas.com, validasinya kalau ingin memberikan komentar dia harus login dulu. Nah, ketika kita login, kita salah memasukkan loginnya, ada validasi datanya dulu. Nah, seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk validasi data. Nah, teman-teman, ketika teman-teman bikin sebuah aplikasi, maka teman-teman harus ada validasi data. Agar apa? Pertama tadi, validasi data ini untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan validasi sebelum diproses oleh sebuah program. Nah, seperti itu teman-teman ya, contoh dari validasi data. Kemudian yang lain yaitu tentang bagaimana menulis psicode itu. Menulis psicode itu ada beberapa cara ya. Yang pertama melalui input yang dikenal dengan read dan get. Ya. Dikenal dengan read dan get. Biasanya algoritma ini digunakan untuk proses inputan dari record pada file. Itu untuk fungsi read, sedangkan get digunakan ketika algoritma menerima input dari keyboard. Nah, contoh seperti ini. Read student name. Nah, read student name ini adalah digunakan ketika algoritma itu menerima input dari record. Record di sini ada record student name-nya. Kemudian get ini menerima input dari keyboard ya. Contoh di sini read nomor 1, nomor 2 ini menerima input dari recordnya, kemudian get dia akan input dari keyboardnya jumlah pajak, kode pajak yang kita input. Nah ya, kita lanjut selanjutnya itu perintah psicode keluaran. Perintah psicode keluaran ini bisa menggunakan print, output atau display. Ini bisa kita gunakan selain fungsi input tadi, get dan read. Kalau di fungsi outputnya yaitu menggunakan print, put, output, display. Nah, nanti ada contohnya ya di slide berikutnya. Nah, ini psicode untuk aritmetika. Nah, kalau di pemrograman, rumus dari plus minus itu kita menggunakan tanda ini ya, aritmetika plus, minus, asterik ya, kemudian bagi ya, kurung. Nah, kalau di psicode kita menggunakan kalimat and untuk penambahan, subtract ini untuk pengurangan, multiply untuk perkalian, divide untuk pembagian ya. Dan kurung itu dengan parenthesis. Contoh seperti ini. Divide total mark by student count. Berarti divide di sini adalah pembagian ya, pembagian total. Ini pembacaan huruf psicode-nya. Compute. Nah, ini compute itu bagian dari proses ya. Proses hasil daripada penjumlahan di sini. Kemudian psicode itu dibagi menjadi beberapa urutan ya. Di mana ada urutan operasi ya. Di sini.
ada inisial atau set. Ini untuk memberikan data nilai awal. Nanti kalau misalkan kita menggunakan passcode, ada istilah inisial atau set. Kemudian menetapkan nilai tadi ya, menetapkan nilai itu biasanya kita menggunakan tanda sama dengan atau tanda panah ini. Kemudian untuk menyimpan kita menggunakan save atau store. Ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini: inisial, total price to zero, set, study count to. Nah, ini sebagai inisial dan setnya. Kemudian total price bisa menggunakan sama dengan atau tanda ini, ya, di passcode. Kemudian untuk penyimpanan kita bisa menggunakan kalimat store atau save. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa simbol sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel, ya. Nah, biasanya seorang programmer menuliskannya lebih banyak menggunakan tanda panah ini dibanding dengan tanda sama dengan. Karena sama dengan ini sering tertukar, ya, dengan simbol matematika sama dengan. Biasanya penamaannya itu menggunakan tanda panah ini. Biasanya menggunakan tanda panah ini dibanding dengan tanda sama dengan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tadi ya. Nah, contohnya ini. Oke, nanti saya berikan contoh skotnya ya. Ini teorinya dulu. Kemudian di dalam Scott ya kita lewat ini sama aja kan fungsinya. Nah, di dalam Scott ini ada 3 struktur kontrol dasar ya. Yang pertama urutan, yang kedua seleksi dan pengulangan. Ini array tadi ya. Statement A, B dan C ya. Kemudian add 1 to pegon ini berarti tadi mewakili aritmetika tambah ya. Print ini untuk pencetakan output dari Scott-nya. Set ini sebagai inisialisasi tadi. Read dia akan membaca customer record-nya. Contohnya ada seperti ini ya nanti. Kemudian selection. Nah, ini ada proses percabangan. Di mana struktur kontrol seleksi atau percabangan ini adalah suatu kondisi antara 2 pilihan, antara benar atau tidak. Pilihan tergantung pada kondisinya. Ya, kemudian pengambilan keputusan digunakan untuk menggambarkan operasi komputer dasar kelima. Nah, maksud slide ini mungkin ya di seleksi kondisi ini ada if, then, else sama and if. Ya. Ini kayaknya bahasa Inggris yang diterjemahkan nih ya. Si Haji pusing bacanya. Ini maksudnya adalah if condition is true then. Maksudnya jika kondisi benar, maka statement yang pertama yang akan dijalankan. Nah, jika statementnya salah, maka kondisi yang terakhir yang akan dijalankan. Ini maksudnya. Ya, contohnya di sini di contoh ini apa? Nilai mahasiswa ya, nilai kehadiran mahasiswa ya. Nilai kehadiran jika benar ya, maka dia part-time ya, jumlah part-time yang akan ditampilkan. Jika salah, maka semua. Gimana, Bu? Sebentar teman-teman ya, sebentar.
Ya, kita lanjut, mohon maaf. Tadi sampai mana? If else ya. Oke, if else jika kondisi benar ya, maka statement yang benar yang akan dijalankan ya. Jika kondisi salah, maka statement yang salah yang akan dijalankan. Contohnya kehadiran ya. Kehadiran siswa. Ya. Di mana dia kalau status part-time, maka part-time yang akan dijalankan. Kalau tidak, maka full-time yang akan dijalankan. Ya, contoh sederhananya, misalkan gini, saya punya kasus. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka dia lulus. Jika tidak, maka dia gagal. Bagaimana penyelesaiannya? Ada yang bisa? Penyelesaiannya gimana? Gimana? Ada yang bisa? Dari contoh tadi kehadiran. Halo? Ada yang bisa menyelesaikan? Halo, Assalamualaikum. Halo Pak, halo. Masih ada? Ada yang bisa mengerjakan? Mohon maaf, saya tadi anak saya gangguan. Ada yang bisa mengerjakan? Contoh di atas. Jadi itu Pak dua opsional Pak, dua ketentuan. Apa ketentuan gimana? Itu kan jika nilai kurang dari sama dengan 60, maka dia gagal. Ya. Nah, berarti LC-nya itu jika LC-nya kan otomatis, berarti kebalikannya. Jikalau di atas 60 maka dia lulus gitu. Coba saya stop dulu. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Saya buka sharingnya. Silakan siapa yang mau mencoba. Di-share. Nur Muhammad mungkin. Bagaimana jawabannya? Kurang bisa Pak. Siapa? Aldi coba atau Haji. Silakan Yang jadi share. Yang tadi. Coba dituliskan skornya. Maaf, lagi di luar, jadi nggak bisa. Siapa yang bawa laptop? Yang bawa laptop siapa? Haji, coba Haji, tuliskan Haji.
Kayak gitu bukan Pak? Ya, gimana A? Oke. Ya, betul. Di situ kurang apa A, strukturnya? Harus diakhiri dengan apa tadi? Diakhiri dengan and if. Nah, and if-nya A. Nah, diakhiri dengan and if. Oke. Ya, jelas ya. Berarti nilai yang lebih besar dari sama dengan 60 merupakan kondisi pertamanya ya. Nah, tidak lulus adalah statement yang pertama jika benar ya, dan jika salah maka dia akan dikerjakan statement yang kedua. Di mana statement yang pertama, oh kebalik ini A, kebalik. Harusnya ini soal saya gimana tadi? Jika nilai lebih besar dari 60 ya. Nah, betul. Nah, itu ya, betul. Ya. Nah, kalau soal saya gitu ya. Jika kurang dari 60 maka dia lulus ya, tidak lina. Betul. Seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan and if. Gimana? Siapa nih? Aldi tadi memasukkan data nilai, mengecek nilai. Jika kebalikannya akan lulus, hasilnya muncul. Ya. Ya. Oke, seperti itu. Terima kasih siapa? Haji. Mohon maaf nih, kelasnya agak sedikit terganggu. Anak saya bolak-balik. Nah, kemudian dilanjut dengan dual. Dual ini adalah bentuk perulangan, berbeda dengan if. Ya, kalau if tadi bentuknya percabangan ya. Nah, kalau ini perulangan, ini sama juga perulangan ya. Di mana perulangan duel adalah perulangan keputusan terdepan, yaitu kondisi diuji sebelum pernyataan apapun dieksekusi. Nah, jika kondisi dalam pernyataan duel ditemukan benar, ya, maka diakhiri dengan pembatas and do. Kemudian nantinya kontrol kemudian diulang menjadi kondisi lagi. Nah, jika kondisi masih benar, jika di duel condition is true, ya, maka pernyataan atau statement ini akan diulangi lagi dan proses perulangan berlanjut sampai kondisinya ditemukan salah. Berarti dalam hal ini, untuk perulangan dual, dia akan terus mencari ya, sebelum ditemukan kondisinya salah. Berarti dia akan mengulang terus, dia akan merepeat terus, sampai dengan kondisinya dianggap salah. Nah, sampai dengan diakhiri dengan pernyataan and do. Jadi jangan lupa dual, kemudian and do. Nah, contohnya mana? Contohnya seperti ini. Dual stadan ya, kurang dari 50 ya. Maka dia akan membaca nih. Kalau misalkan dia ketemu sampai dengan 50, maka dia akan berhenti. Kalau data tersebut sudah ketemu. Jadi selama totalnya siswanya kurang dari 50, maka dia akan terus diulang sampai dengan kondisinya salah. Itu fungsi dari dual. Ya. Ini materinya sebenarnya diulang-ulang. Ya. Kalau materi atas itu sebenarnya sama dengan materi bawah. Ya, makanya saya langsung menjelaskan ke bawah. Ya, belum saya share ya. Mana nih? Belum saya share ya materinya ya. Aduh. Nah, ini ya. Dual tadi yang saya jelaskan. Nah, pertanyaan Bapak sekarang. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Sekarang saya balik bertanya kepada teman-teman terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi.
Nah, tadi Haji ya, kemudian Rohman ya, Alwan tadi telah menjelaskan tentang postcode. Nah, saya review lagi materinya terkait dengan array. Nah, tadi saya sudah jelaskan di mana di array itu ada tipe data, kemudian nama array, kemudian elemen array ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali ya terkait dengan tipe data, nama array dan elemen. Kenapa di setiap array itu harus memiliki elemen? Itu pertanyaannya. Kenapa di setiap array harus ada elemennya? Fungsinya buat apa? Atau saya sederhanakan lagi lah pertanyaannya. Kenapa kita menggunakan array? Kenapa kita menggunakan array? Ya, pertanyaan Bapak, kenapa kita menggunakan array? Itu aja sih pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Nur Muhammad. Kayaknya menyimak dari tadi. Kenapa kita menggunakan array? Nur Muhammad. Buat apa? Hah? Buat apa? Ini buat ngecas. Makasih ya. Makasih apa? Cas HP. Makasih ya, Dek. Tidak apa-apa. Ya, Nur Muhammad mungkin bisa menjelaskan kenapa kita menggunakan array. Untuk memudahkan Untuk apa tadi? Untuk memudahkan dalam menyimpan banyak proses nilai. Untuk memudahkan kita menyimpan ya banyak nilai dengan tipe data yang sama. Ya. Contohnya tadi, kalau kita nginputin nama 1000, nggak harus diinputin variabelnya nama 1, nama 2, nama 3 sampai dengan nama 1000. Cukup dengan variabel nama, ya, kemudian elemennya berapa? 1000. Nanti kita looping di situ sebanyak 1000 data. Jadi saya ulangi apa gimana tadi, Man? Untuk apa fungsinya? Array itu? Untuk memudahkan menyimpan banyak data. Banyak data atau banyak nilai dengan tipe data yang sama ya, dalam sebuah variabel. Itu fungsinya. Jelas ya? Oke, pertanyaan berikutnya. Berarti Nur Muhammad nyimak nih ya. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan sequential file. Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan ya maksud daripada sequential file dalam pemrograman data tersebut. Itu apa nih? Fungsinya apa nih sequential file? Jadi saya udah kasih gambaran. Jangan Haji atau Ahmad lagi yang jawab. Yang lain. Wah, pada tidur yang lainnya. Thomas. Di program data itu sequential file itu buat apa sih? Apa? Di program data tersebut sequential file itu buat apa sih? Sequential file. Tadi saya udah jelaskan kan ada random file sama sequential file. Nah, di mana nih tadi sequential file? Nah, ini di halaman berapa nih tadi? Files memungkinkan akses record di file secara berurutan, Pak. Nah, contohnya gimana? Contohnya? Oke. Contohnya?
Aduh. Hmm. Nah, yang lain. Contohnya apa tadi sequential file tuh? Nur Muhammad, contohnya apa? Kurang tahu, Pak. Alwan. Alwan. Oh iya Pak, kurang tahu juga sama. Oh. Haji, contohnya gimana, Haji? Bisa diurutkannya secara ascending atau descending. Contohnya dalam apa? Kalau misalkan kita mencoba dalam aplikasi. Tadi yang search tadi di Google kan, Ya, Google ya. search tadi nama Pak Agung gitu, yang keluar ada Contoh apa aja. aku. Jadi akan urutkan dulu kan. Kalau dalam bahasa query-nya berarti select nama, from, data mahasiswa, order by apa. Diurutkan. Nanti maka akan diketemukan ya berdasarkan urutannya. Contoh misalnya A dulu. Dia nyari, oh A ketemu nih. Cari lagi huruf yang kedua. G, oh ketemu G. Cari lagi huruf ketiga sampai dengan huruf berikut. Ya. Oke. Siap. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang Scott construct atau bagaimana cara menulis Scott ya. Nah, di situ kan ada penulisan input dan output ya. Nah, untuk input itu kita menggunakan apa tuh bahasanya untuk Scott code? Menggunakan apa tadi? Untuk inputan ke keyboard, inputan dari record, kita menggunakan apa tadi? Menggunakan menggunakan apa tadi? Menggunakan read dan get. Ini sebagai Scott inputan, ya, inputan atau masukan. Nah, kalau keluarannya kita menggunakan apa tadi? Keluarannya, outputnya menggunakan print, menggunakan display, ya, menggunakan output. Nah, ini untuk menunjukkan keluaran. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk menggantikan simbol aritmetik tadi menggunakan apa aja tadi? Untuk tambah tadi menggunakan apa? Menggunakan Add. menggunakan add ya. Add. Kemudian untuk pengurangan menggunakan apa tadi? Subtract. Nah, untuk perkalian multiply dan seterusnya. Kemudian ada 3 langkah ya dalam ini nih. Nah, ada 3 langkah atau 3 struktur kontrol dasar ya, dalam Scott. Apa aja tuh, Mirna? 3 struktur kontrol dasar dalam Scott itu apa aja? Mirna? Urutan, seleksi, dan pengulangan. Nah, urutan, seleksi, dan pengulangan. Nah, contoh di seleksi atau disebut juga dengan percabangan. Nah, itu menggunakan apa tuh di situ? Contohnya menggunakan apa, Mir? Menggunakan
Penyeleksian if, then, ya, menggunakan penyeleksian if, then, else, dan if. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pada saat perulangan atau repetition atau looping, kita menggunakan apa tuh di passcode-nya? Elsa, kita menggunakan apa, Elsa? Elsa, kita menggunakan apa di sini? Menggunakan Elsa, halo? Aldi? Aldi? Pada nggak ada ya? Nur Muhammad, kita menggunakan apa? Proses perulangannya? Go, while. Do while, ya. Do while dan and do. Maksudnya gimana kalau do while? Maksudnya gimana nih? Jika kondisi masih benar, ya, maka pernyataan tersebut statement tersebut akan terus diulangi, ya, dan akan berhenti jika kondisinya salah. Ini maksudnya, ya. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi perulangan yang lain, yaitu contohnya apa nih, Ji? Selain do while kita bisa menggunakan apa, Ji? For. Kemudian? And for. For, do while, terus apa lagi? Ada satu lagi tadi saya sudah sebutkan. Bisa menggunakan repeat until. Selain do while, kita bisa menggunakan for, bisa juga menggunakan repeat until. Itu ya. 11 ya, materinya sampai situ. Nah, nanti tugas teman-teman, ya, tolong bikin studi kasus, ya, terkait dengan ini nih, dengan penyeleksian dan perulangan. Nah, jadi minggu depan tugas individunya tolong berikan studi kasus percabangan atau penyeleksian dan perulangan atau repetition. Bisa menggunakan repetitionnya, bisa menggunakan do while, bisa menggunakan repeat until, atau menggunakan for. Bikinlah, ya. Nanti saya akan kasih nilai. Yang mencoba nanti ke depan, nih, saya kasih nilai. Nah, misalkan, Pak, si Haji saya, Pak, udah, Pak, saya ingin mencontohkan studi kasus percabangan, misalkan, dengan menggunakan if, ya. Atau bisa juga menggunakan case. Saya menggunakan case, Pak. Saya menggunakan if. Ya, silakan. Nah, contohnya Nur Muhammad, saya ingin memberikan contoh, Pak, perulangan menggunakan for. Silakan. Nanti saya minta, ya, masing-masing. Misalkan Haji, Pak, saya percabangannya pengen menggunakan case dong, Pak. Ya silakan. Saya nggak pakai if, saya mau pakai case of. Ya silakan. Misalkan Nur Muhammad, saya, Pak, punya studi kasus nih, perulangannya menggunakan repeat until. Ya silakan. Nah, silakan, ya. Jadi jangan hanya terpaku sama slide ini aja. Sebenarnya banyak di sini, ya. Kalau dari slide BSI kan penyeleksian hanya if then aja. Sebenarnya ada namanya case of. Penyeleksian itu tidak hanya if then, bisa pakai case of. Kalau perulangan tidak hanya pakai do while aja, bisa pakai for, bisa juga pakai repeat until. Nah, silakan teman-teman cari referensinya, kemudian teman-teman buat studi kasusnya. Studi kasus yang sederhana aja, seperti tadi. Jika nilai lebih berdasar dari 60, maka dia lulus. Selain itu gagal. Kamu cari studi kasus yang lain. Misalnya kasus jika misalkan jumlah bayarnya lebih dari 50.000, maka dia mendapat diskon sekian. Nah, coba gunakan cash of, jangan hanya if terus. Gunakan cash of. Kalau perulangan, misalkan kita mau mengulang data dari 1 sampai 1000. Nah, atau kita mau mengulang
nama atau mengulang misalkan mengulang nilai dan sebagainya. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang besok maju ya silakan tuh dicoba. Ya. Dicoba bisa nggak nih? Atau nanti bisa dikombinasikan dengan dengan materi web programming. Nah, materi web programming udah nyampe situ belum? Belum. Ji, materi web programmingnya udah sampai situ belum? Udah sampai if belum? Udah sampai if belum? Belum. If Belum ya? belum. Nah, mungkin nanti duluan praktikum daripada Bapak ya? Ya mungkin. Duluan praktikum atau duluan Bapak nanti? Mata kuliah ya Pak. Mata kuliahnya duluan mana? Duluan web dulu Pak. Oh, web dulu. Nah, nanti coba ditanyakan ke dosennya terkait dengan tadi perulangan dan percabangan. Barangkali materinya udah sampai situ. Materinya udah sampai mana? Kemarin HTML Pak. Oh, baru HTML ya? Berarti masih jauh ya? Iya. Masih jauh berarti. Ya udah, berarti explore aja sendiri. Nanti teman-teman coba ditampilkan ya. Nanti di share screen sebelum kita memulai pertemuan ketiga. Oke. Sepertinya materi dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf ya. Saya tidak maksimal karena banyak gangguan kalau di rumah. Anak-anak yang mengganggu, tadi ada main game dan sebagainya. Pak, ini gimana? Jadi saya agak sedikit menyampaikannya agak sedikit kurang mengena ke teman-teman. Mohon maaf dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya bagi teman-teman. Karena waktunya kita sudah habis ya. Sampai bertemu minggu depan. Dan jangan lupa tadi tugas dari saya. Kalian buat studi kasus yang sederhana terkait tentang perulangan dan percabangan. Kalau percabangan bisa menggunakan if then atau menggunakan case of, ya. Kalau perulangan bisa menggunakan do while, or, atau itu saja mungkin ya materi dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi penyampaiannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak mau bertanya Pak, boleh Pak? Ya gimana Pak? Untuk yang tugas Pak berkelompok atau individu Pak? Besok sih tugas individu aja Pak. Yang misalkan teman-teman maju, nanti saya kasih nilai. Ya. Oh iya Pak. Jadi sifatnya opsional. Terima kasih Pak. Kalau misalkan kalian nggak maju berarti nggak dapat nilai. Kalau teman-teman maju, berarti dapat nilai. Cuman majunya bukan di depan kelas. Ya, kalau kemarin kan di depan kelas ya. Nah, sekarang majunya nggak di depan kelas, tapi di depan layar. Oke? Ada yang ditanyakan kembali? Cukup Pak, terima kasih. Cukup ya, oke. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri aja ya. Saya end all semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.